Tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, melayang dan melayang. Dengan kata rayuanmu, saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ke mata rasa tidak ada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati. Lu boleh tahu gak sih, guru IPS kita yang baru katanya tangan dia pernah patah. Iya, gua dengar kata kakak kelas, dia ngajar aja tuh harus miring-miring. Kenapa sih sekolah kita hobi banget mempekerjakan orang yang membuat kita merasa kasihan? Nah, makanya itu kalau fisiknya udah goyah, gimana caranya dia ngebimbing kita ke masa depan kita yang udah cerah? Kayaknya kita harus buat ya sadar diri Raka, bahwa ngajar di kelas kita butuh lebih dari sekedar gelar, tapi juga mental kuat buat ngadepin kita. Tenang aja, gue udah nyiapin semua rencananya, dia juga gak bakalan tahu kok. Yaudah, pokoknya kita bikin dia gak nyaman di sekolah ini. Bagus. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Pak Yanto. Saya akan mengajar mata pelajaran IPS di kelas kalian selama 1 tahun. Mungkin kalian melihat ada yang berbeda dari saya. Itu bahasa yang halus ya Pak. Kenapa Bapak nggak jujur saja kalau misalnya tangan Bapak pernah patah? Pertanyaan saya, bagaimana Bapak mengajar tentang IPS kalau misalnya Bapak perjalanan aja susah? Hei Raka, ilmu itu ada di pikiran. Mungkin ada yang berbeda dari fisik saya, tapi edukasi saya untuk mengajar kalian tiada batas. Jadi saya minta tolong untuk saling menghargai. Harga diri itu dapat dari kekuatan Pak. Di mata kami, Bapak hanya akan memperlambat proses pembelajaran kami. Udah gak sih, Rak? Lu tuh ngomong kayak gitu seolah-olah lu tuh Tuhan tahu. Lu tuh harusnya menghargai Pak Yanto. Wah, pahlawan kesiangan bangun nih. Lu tuh nggak usah ikut campur deh, Mawar. Si aneh. Lihat dong, bisa jaga gelas kayak gitu. Apa dia punya rasa malu nulis kayak gitu depan kita? Kita rekam aja ya, Sa. Dia lagi gitu. Boleh banget. Sa, ini tuh bakal viral kalau di grup sekolah. Judulnya Robot IPS. Bertahan hidup. Boleh banget. Laura, Raisa, simpan HP kalian. Saya di sini sedang menjalankan tugas. Saya juga sudah punya keluarga yang harus saya nafkahi dan saya punya tanggung jawab untuk menceraskan kalian. Jadi jangan buat masalah ini semakin sulit. Jangan bawa-bawa nama keluarga deh Pak buat yang simpati. Kita di sini bayar mahal untuk mengenai kesedihan Bapak. Kalau Bapak ngerasa kesusahan, Bapak mundurin diri aja. Setuju banget, gak usah lebay gitu deh, Pak. Aku bener-bener udah bilang banget tahu sama circle-nya Raka. Iya, kalian lihat gak sih tadi si Raka berani banget ngelemparin segumpal kertas ke tangan kakunya Pak Yanto. Terus si Laura sama Raisa bisa tertawa berbahak, padahal gak ada yang lucu. Kita nggak bisa diam aja Mawar. Setiap kali kita diam, Raka merasa dirinya paling benar. Kita harus punya bukti untuk melawan. Tapi si kalian Raka bisa sangat jahat. Kalau kita jalan balik gimana? Sebenarnya mereka tuh pengecut tahu, tapi mereka berani aja. Nih, lihat aku udah merekam semua kejadian mereka tadi. Iya. Ide bagus. Ya Allah, kenapa hati mereka sangat keras? Aku hanya ingin mengajar dan dianggap sebagai manusia, bukan objek lelucon. Apakah ini sebuah dosa di mata mereka? Gimana kita nulis guru disabilitas di Madi? Nah cocok tuh, ayo dah biar langsung kita baca aja.
Arga, Raka, turun dari meja sekarang juga. Stop merusak fasilitas sekolah. Ini semua dibayar dengan jerih payah kedua orang tua kalian melalui pajak. Jadi jangan merusak fasilitas sekolah. Oh ini guru idola sini. Bapak nggak usah ngomongin soal jerih payah deh. Bapaknya ngajar kita susah. Apa bapak tidak merasa kalau bapak itu makan gaji buta? Saya mengajar kalian dengan sepenuh kemampuan yang saya bisa, tapi kalian malah coret-coret fasilitas sekolah. Oleh karena itu, nilai IPS kalian akan saya kasih 0. Tapi sikap kalian lebih rendah dari nilai itu. Apakah kalian tidak diajari sopan santun oleh kedua orang tua kalian? Jangan pernah membawa orang tua saya. Bapak hanya seorang guru dengan tangan yang cacat. Apakah bapak bebas mengatur kami? Ya, saya memang punya tangan yang cacat, tapi saya tidak punya hati yang cacat seperti kalian. Sekarang bersihkan coret-coretan itu sebelum saya bawa kalian semua ke ruang BK. Pokoknya gue bakal bikin dia menyesal kalau dia tuh pernah menjalan kaki sekolah ini. Berani banget ya menghina gue di depan umum. Iya Rak, tadi semua orang lihat kita tegur. Gue malu banget, IPS kita sebagai anak lo bisa hancur. Pokoknya kita harus serang dia di mana dia pas memang. Kita hancurin yang baiknya. Gimana kalau misalnya kita bikin akun fake, habis itu kita posting foto Pak Yanto yang sedang kesusahan, dan kita buat narasi kalau misalnya Pak Yanto itu guru yang kasar dan rasis. Pokoknya kita buat nih Pak Yanto keluar dari sekolah ini. Gas, sekarang aja yuk, main rapi aja. Gue pengen banget ini nama guru Pak Yanto diomongin. Dok, tunggu posting. Tambahin juga tuh dia pernah mukul murid pakai penggaris besi. Biar nanti ceritanya dramatis. Ntar orang tuanya pada marah di komentarnya. Siap, pokoknya dalam 5 menit bakal ada salah seorang yang lihat. Iya. Ngawur, bisa-bisanya akun ini memfitnah Pak Yanto, katanya dia guru rasis, guru kasar. Oh iya, padahal kita tahu sendiri kan Raka lah yang memicu semuanya. Pak Yanto nggak pernah kasar, dia hanya tegas. Iya banget tuh. Lihat deh komentarnya, mereka yang nggak tahu apa-apa jadi ikutan menghujat. Mereka bilang sekolah harus segera mengangkat beliau. Ini udah keterlaluan banget. Ini tuh namanya udah pencemaran nama baik tahu. Nih, aku tuh punya tahu rekaman dia pas di kantin waktu lagi ngerencanain semua ini. Kita harus ke BK sekarang sih. Coba aku udah benci banget sama Raka. Kamu tahu, tuduhan ini bisa mengancam masa depan teman-temanmu. Saya tahu, Bu. Memang akun fake ini sengaja dibuat oleh Raka dan circle-nya untuk merusak reputasi Pak Yanto. Saya punya rekaman saat mereka sedang merencanakan membuat akun palsu tersebut. Tolong diadilkan, Bu. Baiklah, Ibu akan meminta tim IT untuk memverifikasi. Jika benar, ini adalah bagian akhir Raka di sekolah ini. Baik, Bu. Dari kamu itu sudah masuk berita. Pak Yanto pasti sudah menangis pojokan. Sebentar lagi dia akan dipecat. Tapi Rak, bukan itu terlalu jahat kan? Kita soal dia mukul murid kan itu bohong besar. Kalau kita masuk masalah hukum gimana? Jangan jadi pengecut, Arga. Kita pun karena kita bareng. Guru disabilitas kayak dia mah sebenarnya sama kita. Iya, bentar lagi kelas kita akan tentram tanpa ada gangguan si robot itu. Banget. Hasil pelacakan menunjukkan akun ini sering diakses menggunakan WiFi sekolah dengan memiliki username SMA 505 Hotnews dan lokasinya selalu berada di sekitar Raka. Bukti ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Panggil Aldo, Arga, Raka, Laura, Raisa ke BK sekarang juga. Pastikan mereka tidak membawa ponsel. Kenapa ya dipanggil? Gue takut deh. Sama, gue juga gak tahu sebenarnya ada apa. Gara-gara lu kali ya kemarin. Ya lu kali. Enggak kali. Gak pernah sih. Kalian habis dari mana? Bye.
baju nggak dimasukin, dasi nggak dipakai, yang cowok juga kebiasaan bajunya nggak dimasukin. Ini lagi jaket nggak dibuka, buka jaketnya. Kalian pikir sekolahnya tempat bermain kalian? Kalian sudah memfitnah guru kalian sendiri dengan kekerasan dan rasisme. Aldo, berbicaralah sebelum saya memanggil polisi. Maaf ya Bu, saya cuma disuruh Raka. Saya takut kalau nggak ngikutin perintahnya. Lagian Raka juga Bu yang ngirimin fotonya. Ya Bu, bener. Kita tuh cuma disuruh ikut-ikutan aja sama Raka. Karena itu menurut aku itu seru Bu. Tolong jangan keluarkan kita Bu, kita cuma ngikutin doang Bu. Kita janji nggak akan mengulanginya lagi. Dan kamu Raka, masih mau berlagak seperti penguasa sekolah setelah menghancurkan hidup orang lain? Bu, saya mohon maaf, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Raka bisa sejahat ini. Saya selalu mengajarinya untuk berbagi, tapi saya tidak tahu dia bisa seperti ini. Raka bukan hanya merundung, tetapi dia melakukan fitnah digital. Ini adalah bukti-bukti postingan yang dia memfitnah Pak Yanto secara keji. Raka, apa ini hasil dari semua uang yang ibu dan ayah berikan? Untuk menghina orang yang lagi berikan kamu ilmu. Ibu malu, Raka. Saya minta maaf Pak, saya yang buat akun itu. Kakak, fitnahmu membuat istri saya menangis semalaman karena dia takut saya akan dipenjara. Saya sudah memaafkanmu karena ibu kamu adalah wanita yang kuat. Tapi ingatlah, kata-kata yang sudah kamu ucapkan tidak bisa ditarik kembali. Hiduplah dengan penyesalan itu. Ini semua ulah yang mawar. Gua gak bakal bikin dia tenang. Saat masalah ini mereda, gua bakal bikin dia ngerasain apa yang gua rasain di ruang BK. Iya, dia benar-benar pengkhianat angkatan. Ini tuh. Bu Caca, saya tidak berniat jahat, tapi Raka benar-benar tidak mau berubah, Bu. Dia aja tadi merencanain rencana baru buat balas dendam ke saya. Dia sudah membuang kesempatannya. Panggil Raka dan ayahnya sekarang juga. Ini adalah batas akhirnya. Baik, Bu. Surat perjanjian apa ini? Kau menjadi apa, Raka? Saya sudah memberikan segalanya agar kau menjadi orang yang terhormat, bukan sampah masyarakat yang menghina guru. Tanda tangan ini. Jika kau berdosa satu kali lagi, saya sendiri yang akan menyerahmu. Surat perjanjian di atas materai, silakan ditandatangani. Besok kau akan meminta maaf di atas podium sambil upacara di lapangan. Jika kau mengulangi satu kesalahan lagi, kau akan kena DO. Dan mulai besok ponselmu akan disita oleh orang tuamu. Aduh, sorry gak lihat ada sampah di sini. Gak suka banget ya liatnya. Seharusnya orang kayak dia tuh nggak harus kesini, kagak ada gunanya banget. Setuju banget gua. Ngapain juga dia sekolah di sini? Munafik nih lewat. Ternyata nyarinya cuma sebatas vacuum ya. Iya tuh, masih tanya aja dia nunjukin mukanya. Laura, Aisyah, itu ada kalian di sini. Gue pada tahu kan, gue ngelakuin itu juga karena kalian nunggu soal Pak Yanto. Tolong bantu gue dong ngomong sama yang lain. Wah, lu jangan bawa-bawa kita ya, Rak. Kita ngeluh itu kan manusiawi. Tapi kalau mau fitnah guru sampai viral itu murni ide gila ya, Rak. Lagi pula kalau gue bilang circle tukang bully ke gua. Maaf ya Rak, gua harus jaga reputasi gua dulu. Kamu jangan hubungi kita lagi. Tapi kita kan temen, circle paling solid di sekolah ini. Circle kita ada saat lo masih punya kuasa. Sekarang itu cuma beban bagi kita semua. Mereka nggak tahu apa tentang ini. Ya Allah.
Kenapa bisa jadi kayak gini ya? Kenapa gue bisa baru ini? Sekarang gue udah gak punya temen, gue baru sendiri. Raka, Kenapa sih Pak? sini berikan ponselnya saya. Loh, tapi aku butuh Untuk apa? Melihat betapa hancurnya nama baik keluarga kita karena ulahmu. Kamu sudah menghabiskan uang ayah untuk gaya hidup, tapi tidak punya harga diri untuk menghormati orang yang lebih tua. Sini berikan. Raka, besok adalah kesempatan terakhir kamu. Jika di atas podium nanti kesombongan kamu masih kamu liatin, ibu gak akan bela kamu di depan Dewan Guru. Ngerti? Ngerti. Bu, Pak, maafkan aku. Saya Raka Dirgantara dari kelas 11. Saya di sini bukan untuk membela diri saya, tapi saya di sini sebagai bukti bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Pak Yanto, saya minta maaf. Saya telah memfitnah Bapak dan saya juga telah menghina fisik Bapak yang sebenarnya itu adalah bukti perjuangan Bapak. Saya minta maaf kepada seluruh sekolah karena telah menjadi murid yang buruk. Saya berjanji saya akan menerima hukuman apapun asalkan Bapak mau memaafkan saya. Raka, lihat saya. Dunia ini memang keras, tapi jangan buat hatimu menjadi keras. Saya sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta maaf. Tapi ubahlah sikapmu, bukan karena kamu takut dikeluarkan, tapi karena kamu tahu kalau itu benar. Pak, terima kasih ya Pak. Ini baru awal, Raka udah berani. Sekarang giliran teman-temannya, kita lihat. Mereka nggak bisa tahu terus-terusan bersembunyi di balik nama Raka terus. Iya, lihat deh mukanya Laura sama si Raisa. Dia kelihatan gelisah itu, kayak panik. Kayaknya dia nggak tahu deh bakal bisa. Iya, benar-benar. Kayak gini, habisnya kita deh yang jadi dia. Pak Yanto, maaf mengganggu waktunya. Jadi saya di sini ingin minta maaf dengan Pak Yanto, teman-teman juga ingin minta maaf. Ya Pak, itu saya ngebuat akunnya, itu juga saya disuruh Raka. Saya takut kalau nggak ngikutin perintahnya. Saya juga yang ngefitnah Bapak pakai jari saya sendiri. Maaf ya Pak, saya dan teman saya terima sanksi yang Bapak berikan. Saya juga Pak, saya provokasi Raka di orang waktu itu. Saya pikir itu keren, padahal enggak. Maafin saya Pak Yanto. Saya juga Pak, saya mengambil foto Bapak secara diam-diam dan menjadikannya bahan lucu di grup. Saya benar-benar minta maaf dan saya tidak bisa membayangkan rasanya menjadi Bapak diperlakukan seperti itu. Saya juga Pak, saya sering menghina Bapak dengan kata kasar yang tidak pantas. Saya tahu saya bukan murid yang baik. Tolong jangan benci kami ya Pak. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan bagi seorang guru? Bukan karena muridnya tidak pintar, tapi jika muridnya kehilangan rasa kemanusiaan. Jadi saya minta satu hal, hapus semua kebencian itu dari hati kalian, bukan hanya dari ponsel kalian. Iya Pak. Ya Pak. Mulai sekarang udah gak ada lagi Raka yang dulu. Kalau kalian masih ingin berteman dengan gua, kita berubah bareng-bareng. Kalau enggak, kalian pergi saja. Ya Rak, gue ikut lu. Gue capek jadi orang jahat. Gue juga. Rasanya lebih lega deh tadi setelah minta maaf. Itu ada sapu, ambil ini yuk. Yuk. Dalam harmoni sosial tidak ada konflik besar karena setiap orang menjaga sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghormati. Paham kalian? Paham Pak. Di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Pak, harmoni sosial tercipta saat kita mulai berhenti menghakimi perbedaan dan mulai merangkulnya sebagai kekuatan Pak.
Jawaban yang luar biasa, Raisa, itu benar. Kakak, lu mau nggak jadi MC buat presentasi kita nanti? Gua, emang pada mau dengerin gue? Nah, justru karena lu pernah di posisi itu, jadi lu tuh lebih jujur, biar nggak ada raka-raka lain lagi di sekolah kita. Oke, gue bakal lakuin yang terbaik buat ini. Oke. Bapak kembalikan ponselmu, karena Pak Yanto sendiri yang sudah menelpon Bapak gunakan untuk hal-hal yang berguna. Terima kasih Pak. Saya akan menggunakan ponsel ini sebaik mungkin dan tidak melakukan hal-hal yang aneh lagi. Malam ini masakan ibu terasa lebih enak karena hati kita tenang. Sita, kenalin nih teman-teman gue pada mau ikut Telkom. Tapi itu juga kalau misalnya kalian tuh nggak keberatan. Iya boleh, semakin banyak yang sadar semakin juga bagus kalau kita. Guys, mau nanya dong, kalian udah belum sih tugas geografi yang halaman 95? Udah kok. Kalau kalian udah belajarin kita lah, soalnya kita belum paham. Boleh? Gimana sih caranya? Ini kayak gini gitu loh. Jangan. Misi Pak, mau kami bantu bawakan bukunya? Ya Pak, silakan istirahat saja di ruang guru. Ya Pak, soalnya tadi Bapak terlihat sangat capek saat mengajar kita di kelas. Bener Pak. Kalian tidak sedang dihukum kan? Tidak Pak, ini semua karena kemauan kita, karena Bapak guru favorit kita. Oke, makasih ya. Ya Pak. Ya, Pak. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang bullying. Bullying itu hanya membuat pelaku menjadi kuat sesaat dan menghancurkan hidup korbannya. Buktinya adalah saya. Saya sangat bersyukur mempunyai guru seperti Pak Yanto karena dia tidak pernah menyerah walaupun banyak murid yang seperti saya juga. Terima kasih Pak Yanto telah menjadi cermin bagi kami dan mengubahnya menjadi kebaikan. Dari kami, anak-anakmu di kelas 11. We love you. Kita akan tebarkan senyuman. Telah jatuh, tapi dari reruntuhannya, lahir seorang pemimpin yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya, kekuatan yang sejati tidak ditemukan dalam penindasan, melainkan dalam pengampunan dan kerendahan hati.